Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing lare-lare, selamat pagi anak-anak. Pripun kabare lare-lare? Semoga kita semua sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Cirebon bersama saya Lis Antika. Alhamdulillah dinten nikian kula kepanggih malih tentang pelajaran bahasa Cirebon ya. Dinten nikian kula bade nyampeaken materi cerkak utawa cerpen. Di hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cerpen atau cerkak. Cerkak utawa cerpen yaiku suatu karangan fiktif kang arep berisi mengenai kehidupan seseorang utawa kehidupan kang diceritakaken secara ringkes lan singkat kang fokus teng suatu tokoh bae. Selajenge ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama ceritanya pendek. Kang keloro duweni jumlah tembung atau kata kirang saking 10.000 utawa mboten luwih saking 10 lembar. Jadi yang kedua ini mempunyai jumlah kata yang kurang dari 10.000 atau tidak lebih dari 10 lembar. Ciri berikutnya adalah cerita kang diceritakan get biasanya bersumber saking kehidupan sehari-hari. Jadi yang ketiga ini cirinya biasanya cerita yang diceritakan pun biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Ciri berikutnya, ciri cerpen yang keempat adalah teng cerpen cumi nyeritaaken intisari saking ceria sanes kisah detail para tokoe. Jadi ciri yang keempat ini, ciri cerpen hanya menceritakan intisari dari cerita, bukan kisah detail para tokohnya. Berikutnya adalah cirinya teng cerpen tokoh arep diadepaken teng suatu masalah kang teng akhire nemuaken beberapa penyelesaian saking konflik tersebut. Jadi ciri yang ini adalah yang berikutnya adalah di cerpen tokoh akan dihadapkan pada suatu masalah yang pada akhirnya menemukan beberapa penyelesaian dari konflik tersebut. Berikutnya, ngangge tembung sederhana. Yang berikutnya adalah cirinya menggunakan kata sederhana. Ciri selanjutnya, kang mause saged milet ngerasaaken langsung kisah kang arep diceritakan. Jadi, si pembaca bisa ikut merasakan langsung kisah yang akan diceritakannya. Ciri berikutnya, ciri dari cerpen berikutnya adalah duweni alur cerita lurus utawa tunggal. Jadi ciri berikutnya adalah mempunyai alur cerita yang lurus atau tunggal. Berikutnya, cirinya adalah biasanya cuma nyeritakan satu kejadian peristiwa baik. Jadi ciri berikutnya adalah hanya menceritakan satu kejadian peristiwa saja. Selanjutnya jenis-jenis cerpen. Yang pertama cerpen mini. Cerpen mini yaitu cerpen kang jumlah tembunge 750 sampai 1000 tembung. Jadi cerpen cerita pendek yang jumlahnya tembung jumlah katanya itu antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua adalah cerpen ideal. Yaitu cerpen kang jumlah tembunge 3000 sampai 4000 tembung. Cerpen ideal niki ya, cerpen ideal itu yaitu cerpen yang jumlah katanya 3000 sampai 4000 kata. Kang ketelu yaitu cerpen dawa, yaitu cerpen kang jumlah tembunge 4000 sampai 10.000 tembung. Yang ketiga adalah cerpen panjang, yaitu cerpen yang jumlah katanya antara 4000 sampai 10.000 kata. Unsur intrinsik yaitu unsur pembentuk cerpen yang berasal saking jero cerpen iku dewek, yaitu unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk
Teng lebet unsur intrinsik yaitu beberapa halnya diantaranya adalah tema, alur, latar, tokoh. Tema yaitu gagasan utama. Alur yaitu dalan cerita teng jero cerpen. Latar atau setting yaitu kang berhubungan karo gena, waktu lan suasana teng jero cerpen. Berikutnya adalah tokoh, yaitu pelaku atau karakter teng jero cerpen. Selajenge penokohan. Penokohan yaitu kang pemberian sifat utawa watak tokoh teng cerpen. Berikutnya adalah sudut pandang, yaitu cara sudut pandang penulis cerpen teng kang arep deleng peristiwa teng cerpen tersebut. Berikutnya adalah gaya bahasa, yaitu cara penulis kang nyampeaken cerita teng cerpen. Contohnya nggunakaken diksi lan majas. Berikutnya amanat atau pesan, yaitu pesan moral kang disampaikan penulis cerpen teng pemaos maupun kang ngurunguaken. Selajenge unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembentuk cerpen kang arep berasal saking luar. Beberapa hal kang termasuk unsur ekstrinsik yaitu pertama, latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal kang bisa mempengaruhi alur cerita teng cerpen. Contohnya ideologi, kondisi politik, sosial, utawa ekonomi masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu hal-hal kang bisa berhubungan karo pemahaman lan motivasi penulis cerpen saking gawe tulisane. Contohnya aliran sastra, kondisi psikologis, biografis. Yang ketiga, nilai kang arep terkandung teng cerpen, yaitu nilai-nilai kang terdapat teng cerpen, nilai agama, sosial, budaya, lan moral. Cekap semanten materi dinten nikian. Matur kesuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.